Dan kejahatan jalanan di Republik ini tak ada habisnya. Namun yang paling mengejutkan adalah rentetan kasus di 2 bulan terakhir korbannya polisi ditembak mati. Kasus yang paling mutakhir menimpa Bribka Soekardi. Sang polisi tewas ditembak orang tak dikenal di muka gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Selasa, 10 September 2013, sekitar jam 10 malam. Jenazah seorang polisi terkapar di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, di muka kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Seragam dinasnya bersimbah darah. Korban bernama Bribka Soekardi, anggota Satuan Polisi Perairan Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri. Cerita peristiwanya, Bribka Soekardi bermotor sendirian sedang mengawal iring-iringan 6 truk mengangkut komponen elevator. Berangkat dari Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Rasuna Tower di Jakarta Selatan. Saat melintas di muka kantor KPK, korban ditembak orang tak dikenal. Ya, kita lihat udah ngegeletak aja tuh si korban. Oh, posisinya gimana? Ngegeletak begini lah. Oh, motornya? Kakinya kegencet motor. Oh, itu. Yang lain selain di situ siapa lagi? Yang jelas polisi belum ada, security yang jelas untuk KPK. Cuma satu polisi pada saat itu. Nggak ada polisi. Enggak, yang si korban aja. Korban aja. Kita dengar suara, kita berdebat omongan sama kawan. Nah, bukan itu petasan, kata kawan itu tembakan. Yang jelas saya duduk di situ, nggak tahu saya kalau itu. Kan kalau anak-anak saya lihat pada lari, saya ikut lari, itu aja. Berapa kali tembakan, Pak? 3 kali. 3 kali. Beruntun. Iya. Ada suara? Ada. Apa? Tadi saya bilang kita berdebat sama kawan ibu. Saya bilang petasan, dibilang kawan tembakan katanya. Kita lihat ke depan, Kang Ojek pada lari, ya kita ikut lari. Dari tempat kejadian perkara, tim forensik Mabes Polri menemukan selongsong peluru. Kalibernya 4,5 mm. Dugaan polisi, jenis senjata yang digunakan pelaku adalah pistol. Keterangan saksi mata, korban ditembak 3 kali, menyasar dada dan perut. Pistol revolver dinas yang dibawa korban juga hilang, dibawa kabur pelaku. Yang saksi kunci kan, yang tetap di belakangnya kan pasti Pak, memang orang informasi bahwa yang bersangkutan sudah mengawal di belakang. Ya, indikasinya begitu. Pak, dari olah TKP sudah ditemukan selongsong peluru atau benda-benda mencurigakan lainnya, Pak? Baru selongsong ya? Selongsong 3 ya? 3 selongsong. Artinya sudah diketahui jenis senjatanya dong, Pak, kalau selongsongnya sudah ditemukan? Ya, indikasi sama pistol ya. Pistol, tapi jelas bukan revolver. Pak, luka bagian apa dengan korban? Itu punya 3 peluru. Berapa peluru? Di kepala ya. Pak, informasinya bagian Pak, proyektilnya sama dengan yang di Tangerang Selatan nggak, Pak? masih diperiksa sama laboratorium forensik kita. Untuk mengenali para pelaku penembak yang diduga 4 lelaki yang mengendara 2 sepeda motor, polisi mengandalkan rekaman gambar dari kamera pengawas CCTV milik KPK. Besok ini dalamnya, tapi sementara kita bisa minta dari rekan kita di KPK. Kalau lihat gambar di CCTV dari jalur lambat. Berarti satu jalur dengan korban? Iya. Tewasnya Bribka Soekardi adalah kasus termutakhir. Dalam peristiwa penembakan terhadap polisi sebelumnya di tempat terpisah,
3 polisi sejawat Bribka Soekardi juga jadi korban ditembak mati orang tak dikenal. Soal modusnya, polisi menyatakan hampir sama. Korban dihadang dan lantas dihabisi dengan letusan timah panas. Namun, adakah motif dan pelakunya sama? Motifnya kita belum boleh katakan. Modus operandi hampir sama ya katakan, yaitu dihadang, ditembak. Ya sudah didalami lah. Saya tidak berani spekulasi karena kalau bicara ini kan direkam nanti. Tapi ternyata berbeda. Pokoknya kalau berbeda saya nggak berani asisten. Ya seperti ini direncanakan, bukan direncanakan. Kalau jadi jenis kira-kira sejak apa sih, Pak? Ahli perhiasannya hampir sama ya. Nanti dicek, sedang di cross check apakah korban ini senjatanya taruh di rumah. Karena indikasi kan dia memang memegang senjata. Informasi terakhir pelaku lari ke arah mana, Pak? Saya belum ketemu sama supir truk, kan sedang berjalan sama reserse. Sedang saya perintahkan supaya dikembalikan olah TKP di sini saja. Indikasinya ada ya. Dari luka yang terlihatan, pelaku menembak korban dari jarak seberapa jauh, Pak? Saya belum lihat nanti. Lihat nanti mungkin dari dokes ya. Kalau pelaku ini 2 atau 3 dugaan sementara? Yang terekam tadi ada dua motor yang keluar dari waktu hampir bersamaan. Satu melawan arus sana. 2 motor itu satu boncengan, satu sendiri apa dua-duanya boncengan? Katanya boncengan itu. Korban Bribka Soekardi meninggalkan seorang istri dan 3 anak. Menembak suami saya, jadi tahan seberat-beratnya gitu. Ini ada kecurigaan terhadap siapa yang? Ya Allah, nggak punya HP juga, saya lihat itu kan HP-nya nggak ada musuh, nggak ada apa, nggak ada. Nggak ada curiga, bapak juga nggak neko-neko gitu. Kerja ya kerja bapaknya. Itu bapak berangkat ke dinas atau? Iya, mau dinas sih, pulang dinas lah. Sebelum kasus penembakan yang menewaskan Bribka Soekardi, tercatat ada 3 polisi lainnya yang juga tewas ditembak orang tak dikenal. Malahan ada 2 polisi yang sekaligus tewas dalam satu peristiwa. Keduanya adalah anggota Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Dalam 2 bulan terakhir, institusi Polri diguncang rentetan peristiwa penembakan terhadap anggotanya. Awal Agustus lalu, Aibtu Dwiatno, anggota Polsek Metro Cilandak, Jakarta Selatan, yang ketiban petaka. Di depan rumah sakit Sari Asih di Jalan Otista Raya, Ciputat, Tangerang Selatan, si polisi ditembak orang tak dikenal. Peluru menembus tempurung kepala. Aibtu Dwiatno tewas. Rekaman gambar dari kamera pengawas CCTV memastikan pelakunya 2 lelaki. Mereka berboncengan sepeda motor dengan helm model penuh membungkus kepala. Aibtu Dwiatno ditembak dari jarak dekat. Selongsong peluru kaliber 9,9 mm ditemukan polisi sebagai barang bukti. Namun kabar buruknya, hingga kini siapa si penembak belum kunjung terungkap. Yang bersangkutan setelah subuhan, sahur kemudian subuh akan menuju masjid di Lebak Bulus untuk kultum rutin dengan Kapolsek. Ya, jadi sehari-hari beliau rutin untuk habis subuh ke masjid Lebak Bulus. Dalam proses perjalanannya setiap hari lewat jalan di sini di depan rumah sakit Sari Asih. Dan di TKP 10 meter dari rumah sakit Sari Asih ini ada suatu sepeda motor dikendarai oleh 1 orang dan ada yang membonceng juga, protes. Itu memepet dari kanan dan melepaskan tembakan ke arah kepala. Belum lagi ingatan akan kasus tewasnya Aibtu Dwiatno melupa, meletup lagi peristiwa yang menggedor perhatian publik. Kali ini malah kian menggila. 2 polisi yang bertugas di Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten tewas. Lagi-lagi,
peluru orang tak dikenal yang mencabut nyawa si penegak hukum. Cerita bermula dari perjalanan Aibtu Kus Hendratno untuk mengikuti apel malam di Mapolsek. Setiba, sepeda motor si polisi dipepet sepeda motor jenis bebek yang ditunggangi dua lelaki. Sejurus kemudian, pistol penembak menyala. Aibtu Kus Hendratno roboh. Penembakan terhadap Aibtu Kus Hendratno dilihat oleh 4 sejawatnya anggota tim Buser Polsek Pondok Aren. Dalam satu mobil, mereka juga sedang menuju markas. Sepeda motor pelaku berhasil ditabrak mobil polisi. Namun naas, mobil kemudian terjungkal. Dari situ, pelaku lantas menembak Bribka Ahmad Maulana. Si polisi Buser pun hilang nyawa. 2 penembak yang kabur sempat ditembaki 3 polisi lainnya. Namun, tembakan luput. 2 penembak buron. Pun, hingga kini, polisi belum berhasil meringkus pelakunya. Ya, jadi pelaku yang pertama ini yang diperkirakan berusia 30 tahun dengan tinggi 170 cm diperkirakan, kemudian berbadan gemuk dan berkulit hitam. Saat kejadian, dia terlihat oleh saksi yang ada di TKP, yaitu dari anggota Buser, kemudian dari masyarakat yang dirampas motornya. Dia terlihat berambut gondrong dan hidung agak besar, kemudian mengenakan jaket parasut berwarna hitam. Kemudian yang satunya lagi, ini yang melakukan penembakan. Dalam sketsa digambarkan dari keterangan yang kita dapatkan dari anggota dengan dari masyarakat yang dirampas motornya, berusia kurang lebih 27 tahun, kemudian tinggi 168 cm, kulitnya hitam, bertubuh kurus dengan rambut ikal tipis. Saat kejadian, ia mengenakan kaos berkerah berwarna coklat. Ini masih dalam pendalaman dan kajian Densus untuk jaringannya. Yang jelas dari Polda Metro Jaya berjalan bersamaan. Silakan Densus berjalan dengan standar yang mereka tetapkan. Polda Metro Jaya menganggap ini telah terjadi tindak pidana pembunuhan dengan menembak. Tentunya kita lakukan pengejaran dan pelacakan sampai tertangkap. Rangkaian aksi penembakan terhadap anggota polisi adalah teror terhadap negara. Teroris atau bukan pelakunya, namun aksi ini pasti dilakukan oleh orang yang tepat. Dalam 2 bulan terakhir, setidaknya 4 nyawa polisi melayang dibidik peluru penembak. Dan si penembak belum lagi tertangkap. Polisi kentara betul menggencarkan usaha untuk mengungkap kasus-kasusnya. Menilik peristiwanya, kriminolog Mulyana Kusuma menengarai pelaku penembakan terhadap polisi adalah orang terlatih. Ya, jadi kalau kesimpulan saya sih, ada kelompok-kelompok yang terlatih bersenjata api yang melakukan operasi di Jakarta ya. Nah, walaupun kelompok-kelompok itu berbeda ya, seperti yang kita harus apresiasi apa yang sudah dicapai oleh Polda Metro Jaya ya, dengan mengungkap pertama mereka sudah bisa mengidentifikasi pelaku penembakan Pondok Aren itu menurut yang diduga oleh pelaku itu Nurul Haq dan Hendy Albar itu, dan juga sudah menyebarkan sketsa, dan yang terakhir itu saya kira satu prestasi juga dengan mengungkap jaringan pemasok senjata ke mereka. Selain terlatih teknis menembak, para penembak polisi itu juga terlatih mental. Tidak semua yang terlatih secara teknis itu terlatih secara mental. Mental itu artinya punya keberanian, punya kesanggupan untuk mengambil risiko. Jadi ini kelompok yang spesifik bekerja sebagai individu. Jadi karena ada yang eksekusi, ada yang melakukan penembakan horizontal itu, dan juga melakukan eksekusi sampai meninggal. Itu yang kelima. Sebab membunuh seseorang itu, saya bekas polisi, itu hati nurani itu tidak semudah itu. Nah ini kok sampai berani begitu lagi.
Para penembak polisi juga punya pola operasi yang matang. Mereka sudah mempersiapkan rencana meloloskan diri. Nah, hanya masalahnya kan kelompok-kelompok ini punya pattern of escape, pola melarikan diri, pola menghindar dari penegak hukum ya, di mana mereka punya safe house, jadi ada rumah-rumah yang bisa menampung mereka secara aman lah. Sehingga walaupun sudah disebarluaskan sketsa itu ya untuk terduga pelaku Pondok Aren belum bisa ditangkap sampai sekarang. Soal motif menembak mati polisi, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menunjuk kemungkinan pada dendam pelaku terhadap cara kerja Satuan Densus 88 anti teror yang dinilai berlebihan saat menangkapi terduga teroris. Aksi reaksi ya, saya katakan aksi reaksi. Reaksinya ya karena tindakan polisi yang paling eksesif itu di Densus. Kalau yang lain ya tidak seberapa lah. Cuman efeknya ke polisi lalu lintas, ke polisi Samapta, ini kan kasihan juga. Nah, wamas diri dari kepolisian ini benahilah cara-cara bekerja pendekatan Densus terhadap menyelesaikan masalah terorisme ini akan lebih manusiawi gitulah. Tugas menjaga keamanan ketertiban masyarakat memang punya risiko mahal, nyawa. Adakah polisi lantas gentar kemudian? Anggota itu tidak ada ketakutan. Ya, saya kasih contoh kenapa anggota tidak takut. Itu Aibda Soekardi, Anda bilang dia takut? Kan dia tidak takut. Sampai maut menjelang perjalanannya dia jalan terus tanpa rasa takut. Itu faktanya. Ya, jadi jangan kita berasumsi takut. Kita dilatih, begitu masuk itu latihan militansinya itu sudah ada. Motif penembakan mungkin beragam, namun negara tak boleh tinggal diam terhadap aksi penembakan ini. Jika aparat hukum saja bisa ditembak, apa jadinya dengan masyarakat biasa? Ketidakmampuan mengungkap kasus-kasus penembakan terhadap polisi sesungguhnya merupakan aib, bukan hanya untuk polisi, tapi juga untuk negara ini. Negara tak boleh kalah melawan aksi ini. Sampai jumpa dalam Cakrawala berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.